Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah Statistika Bisnis. Hari ini kita coba mengulas jawaban dari salah satu mahasiswa yang pertama kali masuk di GC dan email kelas tentang regresi berganda. Kita coba lihat jawabannya dulu. Nah, ini. Sengaja namanya saya sembunyikan ya, saya skip namanya. Seperti saya perintahkan di log dulu ya untuk gaji dan penghasilan atau pengeluaran atau belanja di log sudah benar, gaji, dan setelah di log dibulatkan supaya tidak desimalnya tidak terlalu panjang karena ada teman yang belum memiliki laptop atau menggunakan program Excel. Ini ya, ini dari pembulatan ini. Dan saya ingatkan untuk mereka yang ininya nilai sama, kemungkinan akan gagal di program, karena tidak mungkin datanya sama. Ini kan sebenarnya untuk mempermudah saudara aja. Ini jumlah anak dan pengeluaran atau belanja. Oke, yang ini mungkin sudah paham di di tabel penolong. X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat maksudnya. Ini salahnya. Ini yang ini, Y kuadrat aja, oke. Nah, kita butuh ini sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1Y, ini yang kita butuhkan ini kalau pakai manual. Kalau pakai program, yang kita butuhkan yang ini aja, yang data aslinya seperti ini, yang ini. Ini malah nggak butuh yang tabel penolong, kita langsung butuh ini. Nanti kita simulasikan juga untuk yang pakai program. Oke, setelah ketemu ini kita masuk ke rumus. Kalau Mbak ini pakainya substitusi eliminasi. Ini ya, ini sudah persamaan 1, 2 menjadi persamaan ke 1, 2, 1, 2, 3 menjadi 4 dan 5. Jadi 1, 2 menjadi 4, 1, 3 menjadi 4, 5, sorry. Terus 4 dan 5 dieliminasi lagi. Ini bukan kali kebetulan aja ya kalau datanya sama dengan saya ini. Jadi ini. Terus kita teruskan lagi. Saya pengen membuktikan dengan cara yang kedua. Ini sudah di video saya yang sebelumnya sudah ada. Oke, ketemunya B2-nya adalah minus 0,0417. Terus B1-nya 0,2334. Terus interceptnya atau slope atau konstantanya ketemunya 4,8496. Coba ini persamaannya ketemunya ini. Y sama dengan 4, ini koma ya Mbak, bukan titik yang ini sudah benar koma. 0,2334 X1 minus karena plus minus jadi minus 0,0417 X2. Coba kita lihat pakai itu cara yang pertama. Coba kita buktikan dengan cara yang kedua. Kita siapkan juga cara yang kedua. Nah ini sudah tak ketik di Excel. Sudah tak siapkan di Excel ini. Jadi ini sudah tak siapkan di Excel-nya. Ini tabel penolong kita butuhkan juga. Ini kita perbesar teman-teman ya. Oke, ini sigma dari tabel penolongnya ini. Seperti ini. Oke. Ini rumus metriknya. Ini ya, 6, sigma X1, 65, 16, dan seterusnya. Sebelumnya harus diformulasikan dulu. Jadi, sekali lagi,
Sigma X1Y ini bukan Sigma X1 yang ini. Bukan yang ini, tapi hasil formulasi. Coba kita dengan cara pelan-pelan. Ini ya, Sigma X1 kuadrat dapatnya dari Sigma X1 kuadrat dikurangi Sigma X1 yang dikuadratkan dibagi N. Ini 425, 425, sambil kita cek ya. Ini kita copy dulu biar dekat. Ini ya, Sigma X1 YE kuadrat, ini 425, dikurangi Sigma X1 yang dikuadratkan, jangan terjebak. Ini dibagi N, N-nya 10. Ketemunya lah 2,5. Jadi yang masuk ke rumus ini nanti bukan Sigma, misalkan ini ya, Sigma X1 kuadrat, Sigma X1 kuadrat, ini bukan Sigma X1 kuadrat yang ini, tapi yang 2,5 ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sigma X2 kuadrat. Berarti Sigma X2 kuadrat mana? 32 dikurangi Sigma X2 ini yang dikuadratkan dibagi 10 atau N. Dan seterusnya. Ini yang saya tanda merah-merah ini. Sigma X1, X2 itu bukan 106. Kalau di tabel penolongnya kan 106. Tapi yang ini, yang hasil perlakuan ini. Oke, kita teruskan ini. Ya. Ini sengaja biar tidak terputus. Oke, misalkan ini Sigma X1Y berarti bukan yang 410, tapi yang 410 kurangi 65. Dapat dari mana? Yaitu Sigma X1 dikali Sigma Y 63 dibagi 10, 0,5. Oke, dari sini baru masuk ke rumus. Oke, dan seterusnya sama ya. Sigma Y kuadrat juga bukan Sigma Y kuadrat yang ini, tapi yang hasil perlakuan. Nah, yang masuk rumus ini, rumus utama ini bukan yang hasil tabel penolong. Saya lagi bukan tabel penolong, tapi hasil formulasi awal. Oke, ini ya 0,5 kali 64, 6,4 soalnya dikurangi 0,2 kali 2 dibagi 2,5 kali 6,4 dan seterusnya. Ini ya, ini kali ini 3,2, ini kali ini 0,4, ini 2,5 kali 6,4 1,6 dikurangi 2 kali 2 4. B1-nya ketemunya adalah 0,233, hampir sama dengan punya tadi yang saya buat contoh tadi 0,234. Ya, sedikit banget selisihnya. Yang B2 Sigma X2 ini 2,5 0,2 kali 2,5 Sigma X1 ini Sigma X1 X2 2, jadi terus Sigma X1 kuadrat 2,5 Sigma X2 kuadrat 6,4 dikurangi 2 kali 2. Oke. Hasilnya B2-nya adalah minus 0,5 dibagi 12 yaitu minus 0,0417. Masih satu langkah lagi yaitu mencari A atau intercept atau konstanta. Oke. Sigma Y. Nah, Sigma Y ini bukan hasil perlakuan, tapi hasil dari ini. Hasil tabel penolong ini. Oke, dari awal ini. Nah, ini Sigma Y. Dikurangi B1 kan ketemu. B1-nya ada ketemu koefisien X1 atau B1-nya 0,2333. Sigma X1 tadi sudah tabel penolong ini. Dari data dasar ini 65 dikurangi. B2-nya kan minus. Berarti dikurangi minus lagi 0,417 dikali 16. Sigma X2 itu kan 16. Oke. Nanti minus 0,23 kali 65 ini 15. Terus minus 0,41 kali 16 ketemunya ini minus 0,667. 63 kurangi 15 ini 11. 63 kurangi yang salah ini, bentar. Ini salah, maaf. Harusnya 63 kurangi minus 15 adalah, bentar tak hitung dulu, ada yang salah, mohon maaf.
Oke, salah sedikit. Minus mestinya 47 koma, bentar. Kita tutup di Excel. 47,8333, salah sedikit, maaf. 8333. Oke. Terus minus 47,83 dikurangi minus ini berarti 48. Sorry, maaf, ini hasilnya adalah mestinya 47,83 dikurangi minus ini 48,5 dibagi 10 adalah 4,85. Sama tadi ya, ini berarti Y sama dengan 4,850 ya, plus dari 0, ini ya, plus 0,2, ya kita hafalkan yang ini 0,233, yang kita copy yang ini aja. Ini plus 0,2333 minus, mestinya gini ya, plus, kalau yang minus ini, atau Y sama dengan 4,850 plus 0,2333 minus 0,40417. Oke. Ini cara yang pakai sama dengan ini tadi yang hasil perhitungan teman kita yang pakai eliminasi substitusi. Kita butuhkan tadi. Ini yang hasil dari teman tadi. Nah, ini. Nah, ini sama. 0,17, ini beda dikit. Nah, coba kita hitung pakai program SPSS ya. Coba kita pakai program SPSS yang sudah kita siapkan juga. Ini ya. Ada smart. Ini dapat dari mana? Ngopi tadi atau di input lagi dari sini ya, dari data ini ya. Oke, kita ini aja lagi. Oke, dari new aja, dari file new. Kita bikin new aja biar sudah enggak bingung. Oke, dari data ini kita copy. Jumlahnya enggak usah, data aslinya aja. Sigma enggak perlu. Jadi yang ini yang kita butuhkan. Kalau memang enggak ada desimal, desimalnya bisa kita hilangi dengan klik variabel. Ini, kita hilangi bisa. Sekaligus ini diganti X1, X2. Untuk name jangan panjang-panjang. Yang boleh panjang di sini. Apa namanya? Gaji, log gaji tadi ya. Log gaji, jumlah anak, terus log pengeluaran. Oke, kita kembali ke data view. Bawah, kiri bawah. Data view, bolehlah kita simpan. Kita simpan data. Ini enggak usah di karena saya biasanya masuknya dalam sekali. Statistik TM10. Evaluasi dan koreksi. Ini. Cek SPSS dari mahasiswa. Oke, coba pelan-pelan untuk khusus untuk regresi ini pembuktian ini cuma analyze, regression, linear, yang log pengeluaran taruh di dependent karena dia yang dipengaruhi, terus log gaji sama jumlah anak taruh di independent. Ini menunya banyak. Nah, itu untuk besok pertemuan berikutnya memang harus diklik. Seandainya kita nggak pengen nambah, kita sudah dikasih oleh program ini, estimasi dan model fit. Untuk latihan ini, hanya pembuktian aja, kita tidak usah tambah dulu. Langsung di OK aja. Oke. Kita lihat di bawah ini. Konstantanya 4,850. Log gajinya 0,233 atau B1-nya 0, ini B1-nya berarti 0,233. B2-nya adalah minus 0,42. Ini kalau buat 3 desimal ini angkanya. Nah, ini 41667. 22333.
Nah, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Semoga mau evaluasi atau koreksi untuk salah satu mahasiswa agar untuk contoh ini bisa dipahami. Saya kira itu dulu. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.